Halo teman-teman investor, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai di mana saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rifan.kurniawan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini udah dipilih oleh tim RK dan akan saya jawab di video ini. Oke, langsung kita mulai aja. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Pertama kali invest di saham apa, Pak? Waduh, pertama kali saya invest itu ini tahun 2008 ya. Tahun 2008, waktu itu saya masih di bangku kuliah. Kalau dulu di teman-teman saya nih, kalau ditanya abis lulus mau kerja di mana? Itu jawabannya biasanya cuma dua, antara Astra atau Unilever. Nah, jadi itulah pemilihan saham pertama saya, yaitu di Astra International atau kode sahamnya adalah ASII. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Pak, gimana caranya meyakinkan orang tua kalau investasi yang saya jalani ini bukan judi atau investasi bodong? Karena selalu diwanti-wanti kalau investasi duitnya bakal dibawa kabur sama orang. Ini sebenarnya pertanyaan ini menarik banget karena ini yang saya alamin selama bertahun-tahun saya di pasar saham di awal-awal tahun ya. Jadi gini, dulu ketika saya 2008 masih di bangku kuliah, saya juga mengalami hal yang sama, dimana ketika saya cerita sama papa saya, Pak, aku mulai investasi ya. Investasi apa? Investasi saham. Wah, langsung papa saya waktu itu cerita pengalaman-pengalaman buruk temennya yang ya banyak yang rugi lah, banyak yang uangnya dibawa kabur segala macam. Terutama tahun 2008 itu memang ada beberapa kasus di mana salah satu perusahaan sekuritas waktu itu juga ya membawa kabur uang nasabahnya. Nah, tapi apa ya istilahnya, saya mencoba untuk meyakinkan kepada papa saya bahwa ini tidak seperti yang sudah terjadi. Ya, jadi saya tetap berkeyakinan bahwa yang saya lakukan ini adalah hal yang benar. Karena saya kan juga sebelum memutuskan untuk masuk pun saya juga udah melakukan riset, ya kan. Saya udah meneliti lebih lanjut mengenai perusahaan sekuritas yang saya masuki ini, ya kan. Nah, jadi yang saya lakukan waktu itu adalah pertama, saya nggak bantah. Orang tua kalau dibantah, ya makin menjadi-jadi, makin protektif. Tujuannya baik buat melindungi kita anaknya, ya kan. Jadi kalau semakin kita bantah, orang tua akan semakin melarang. Kemudian yang kedua adalah teman-teman coba ya secara perlahan tunjukin profil-profil investor yang memang sudah bisa dikatakan sudah berhasil lah di pasar saham ya. Contoh misalkan teman-teman bisa tuh bawa ceritanya atau artikel tentang Pak Lo Keng Hong misalkan ya, di mana beliau salah satu figur yang sangat berhasil di pasar saham. Nah, yang ketiga ini sebenarnya yang paling penting. Tunjukin kalau kamu memang bisa berhasil. Nah, ini poin yang paling penting. Karena biasanya orang tua itu melihat hasilnya terlebih dahulu baru percaya. Nah, jadi kamu nggak perlu argumen ini itu ya, karena balik lagi orang tua mungkin nggak akan percaya dengan apa yang kamu katakan, tapi mereka akan percaya dengan apa yang kamu tunjukkan hasilnya. Nah, itu yang saya coba lakukan juga ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Penasaran sama masa mudanya Pak Rifan sebelum jadi full time investor, pernah kerja apa, Pak? Oke, jadi dulu ketika saya lulus kuliah tahun 2008, ya saya pertama bekerja di McKinsey & Company, ya sebuah perusahaan konsultan. Di situ kurang lebih sampai dengan tahun 2009. Dari situ saya punya banyak networking juga. Kemudian saya pindah ke Astra International. Jadi kurang lebih saya kerja di Astra itu dari 2009 sampai dengan tahun 2011. Jadi kurang lebih itu sekitar 2,5 sampai 3 tahun lah kurang lebih. Kemudian dari situ saya pindah lagi ke XL Axiata. Nah, saya pindah ke XL itu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
2015 kalau nggak salah. Iya, 2015 atau 2016 saya agak lupa. 2015 akhir. Nah, jadi saya lama di telekomunikasi waktu itu ya. Jadi sekitar 5 sampai 6 tahun saya di industri telekomunikasi ya. Kemudian habis dari Excel saya sempat pindah juga ke PT Dell Indonesia ya, kurang lebih sekitar 2 tahun juga. Nah, dari situlah saya sejak tahun 2016 pertengahan itu mulai saya memutuskan untuk akhirnya resign dari pekerjaan full time dan fokus menjadi full time investor, karena memang puji Tuhannya adalah hasil investasi yang sudah saya kumpulkan dari tahun 2008 ya, itu sudah bisa saya mulai nikmati secara pasif itu di tahun 2016 seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu. Dulu sebelum jadi full time investor juga selain bekerja tadi, saya juga sempat usaha juga. Ya, jadi saya ada usaha ada beberapa, mulai dari usaha jualan martabak pernah di daerah Cililitan. Kemudian saya juga pernah usaha ekspor impor. Jadi kurang lebih itu yang saya jalankan. Ya, ada bekerjanya juga sambil usaha dan bisnis juga ya. Baru di tahun 2016 saya fokus menjadi full time investor. Nah, yang keempat, kepo nih, Korifan profesi istrinya apa? Pernah nggak ribut sama istri gara-gara masalah finansial? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Jadi kalau istri saya profesinya itu ada dua. Yang pertama, istri saya aktif di YouTube juga sebagai YouTuber. Channel YouTube-nya itu Advenicia Lois. Ya, kemudian istri saya juga punya line bisnis fashion. Ya, jadi memang jauh banget sama saya. Kalau saya kan di saham, kalau istri di fashion. Karena memang saya sama istri nih tipikal yang beda banget. Saya sangat-sangat otak kiri dan istri saya sangat-sangat otak kanan. Jadi istri saya orangnya memang kreatif gitu ya. Kalau saya orangnya penuh dengan logika. Nah, kemudian kalau ditanya pernah nggak ribut sama istri gara-gara masalah finansial, kalau sampai ribut yang sampai berantem gimana sih, enggak. Cuman mungkin saya mau cerita dulu sebelum kita menikah tahun 2015 ya. Sebelum kita menikah, saya ajak istri saya ngobrol dulu. Jadi saya bilang sama istri saya bahwa ketika kita menikah, mungkin kita nggak langsung yang menjalankan hidup yang yang enak gitu loh. Karena saya cerita, saya punya tujuan keuangan. Ya, saya punya tujuan keuangan di mana ya saya pengen memperbesar passive income tadi ya. Kemudian nanti setelah tercapai tujuan keuangannya tadi, oke lah, baru kita bisa menikmati kehidupan yang lebih enak lah seperti itu. Tapi bukan artinya juga hemat banget gitu, enggak ya. Hidup yang normal-normal aja ya. Tapi tadi yang saya mau sampaikan tuh, saya mengajak istri saya untuk kita sama-sama hidup minimalis dulu, karena saya punya tujuan keuangan. Dan puji Tuhannya istri saya juga mengamini, jadi setuju dengan visi keuangan saya tadi. Jadi ya kita nggak pernah yang sampai berantem yang besar gara-gara masalah finansial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Saya mau nanya Pak, kalau corona berkepanjangan, apa yang bakal Pak Rifan siapin? Oke, nah, jadi kalau corona berkepanjangan apa yang harus disiapin? Pastinya siapin dana darurat. Ya, setidaknya kalau misalkan buat teman-teman yang masih single, saya setidaknya mungkin 6 bulan lah ke depan. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman yang udah menikah, apalagi yang mungkin sudah memiliki anak, ya setidaknya siapin sampai dengan 12 bulan ke depan. Ya, jadi kita kan nggak tahu nih kapan pandemi ini akan segera berakhir, dan kita juga nggak tahu apakah
akan ada PSBB jilid kedua dan segala macamnya. Nah, kita juga nggak tahu nih ke depannya apakah bisnis naik atau turun, kalau teman-teman yang bekerja apakah sustain atau enggak ya. Kita sih berharap pastinya semua berjalan dengan normal ya, cuman kan kita harus mempersiapkan yang terburuk juga. Nah, jadi dana darurat tadi penting buat disiapkan. Nah, selain itu apalagi ya, mungkin tips saya juga teman-teman coba cari side business lah atau side hustle ya. Sekarang kan udah era teknologi ya kan, jadi sebenarnya sah-sah saja kalau misalkan teman-teman punya lebih dari satu sumber penghasilan. Amit-amit kalau misalkan ternyata penghasilan utamanya tadi terganggu ya, teman-teman, keran income-nya tuh nggak berhenti begitu aja, tapi ada keran yang kedua. Nah, by the way, ngomong-ngomong soal keran kedua, investasi itu juga bisa jadi keran pemasukan ya. Jadi selain aktif income dari penghasilan dari bekerja atau dari bisnis ya, atau misalkan tadi yang kedua adalah dari side hustle ya kan, atau bisnis sampingan, teman-teman juga punya nih keran income yang ketiga, yaitu dari investasi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Mas Rifan alumni mana? Saya alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya kalau angkatan masuknya angkatan 2005, lulusnya 2008. Nah, kira-kira ada nggak yang satu alma mater? Kalau ada, tulis di komen ya. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Pernah nggak sih dicibir sama orang waktu pertama kali mulai investasi? Ini mah bukan pernah lagi, tapi udah jadi makanan sehari-hari. Ya, jadi ketika mulai investasi dulu pas di bangku kuliah, ya juga dicibir sama teman-teman juga. Ya, banyak yang bilang, lo ngapain sih invest-invest? Nggak keren lah. Ada yang bilang seperti itu, ya kan? Mendingan hangout aja. Ya, saya sih emang dasarnya nggak terlalu suka hangout. Jadi ya nggak banyak hangout juga. Jadi banyak tuh yang cibir, ngapain di usia 20-an udah mulai mikirin investasi. Mikirin investasi nanti aja lah, kita happy-happy dulu, have fun dulu. Ya, saya punya prinsip yang berbeda. Ya, jadi ya udah, saya nggak terlalu ikut-ikutan, ya saya tetap fokus aja sama mulai investasi saya. Nah, balik lagi ketika sudah bekerja pun juga sama. Ya, banyak teman-teman kantor yang ibaratnya juga mencibir lah soal investasi ini. Ya, balik lagi, ada yang bilang, lo ngapain sih investasi ya, mendingan ya happy aja, have fun aja. Ya, saya sih nggak tergoda. Ya, saya tetap berdiri pada pendirian saya, dan saya tetap fokus untuk investasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Show-nya apa kok? Oke, saya kelahiran tahun 1988, jadi show saya kelinci. Yang ke-9, lebih pilih hidup mewah atau hidup minimalis? Ini pertanyaan yang saya suka banget. Jadi gini, hidup mewah atau hidup minimalis itu pilihan. Ya, di zaman era sosial media seperti sekarang ini, banyak orang yang lebih memilih hidup mewah. Tapi buat saya pribadi, karena memang sedari dulu saya memang sudah terbiasa hidup minimalis, jadi sampai sekarang pun terbawa habit hidup minimalis tadi. Hidup minimalis ini artinya bukan pelit ya. Bedakan antara pelit dan hidup minimalis. Hidup minimalis itu adalah kita membeli barang-barang yang hanya yang kita butuhkan. Harganya mungkin bisa sedikit mahal, tapi selama kualitasnya bagus dan memang itu yang kita butuhkan, saya akan membelinya. Nah, tapi kalau misalkan barang tersebut bukan barang yang saya butuhkan, saya kemungkinan besar tidak akan membelinya. Nah, itu bedanya antara pelit dan minimalis. Ya, kalau pelit kan ya saya butuh, tapi ya saya nggak keluar duit sama sekali. Itu pelit. Tapi kalau minimalis ya kalau saya butuh, meskipun harganya agak mahal, tapi saya tahu bahwa kualitasnya memang bagus, ya saya bersedia untuk membelinya. Pertanyaan ke-10. Pak, bagi pengalaman buat persiapan pernikahan dan cara atur keuangan pas sudah berkeluarga dong.
Oke, nah jadi buat teman-teman yang mau menikah, ini tips penting juga nih. Pertama, kita satukan visi dulu dengan calon pasangan kita. Ya, saya sih punya pendapat ya, kita nggak perlu gini, bukan masalah bagus atau apa pernikahan sederhana atau mewah, tapi lebih ke mencari vendor-vendor yang kualitasnya bagus, tapi dengan harga di bawah pasar. Nah, itu salah satu tips yang buat teman-teman yang mau menikah. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, cara atur keuangan pas sudah berkeluarga. Oke, nah, cara untuk mengatur keuangan pas sudah berkeluarga, ya pastikan yang pertama kita tahu dulu nih, berapa tabungan kita, berapa aset kita. Ya, nah kemudian yang kedua, kita bikin list pengeluaran. Nah, pengeluaran ini bisa pengeluaran yang rutin, bisa juga pengeluaran yang sifatnya tidak rutin. Nah, pengeluaran yang rutin tadi misalkan apa? Misalkan belanja bulanan, ya kan? Kemudian misalkan cicilan. Kemudian lagi misalkan apa lagi? Ya, sebagian buat konsumsi kita lah, atau buat reward buat diri sendiri. Itu ada juga. Ya, tapi di luar itu kita juga siapin dana yang sifatnya unplanned. Nah, contohnya apa? Misalkan nih, kalau misalkan amit-amit anggota keluarga ada yang sakit. Nah, kita punya dana. Nah, kemudian lanjut ke level yang berikutnya. Asuransi. Nah, jadi ketika saya menikah, hal yang saya juga lakukan adalah saya membelikan asuransi buat istri saya. Ya, asuransi kesehatan. Ya, jadi saya pastikan keluarga saya itu terproteksi dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Itu beberapa tips buat keuangan untuk keluarga. Pertanyaan ke-11. Siapa sosok yang menginspirasi atau menjadi idola seorang Rifan? Oke, sosok yang menginspirasi saya dalam hal investasi pastinya adalah Warren Buffett. Ya, di dalam negeri ya saya juga mengidolakan Pak Loh Keng Hong. Ya, karena saya belajar dari mereka bahwa kesuksesan berinvestasi itu tidak bisa instan. Nah, selain itu saya juga mengidolakan keduanya karena memang keduanya termasuk orang yang ya bisa kita katakan yang super kaya dan sudah sangat berhasil, tapi masih tetap menjalankan hidup minimalis yang udah kita bahas tadi. Nah, dengan saya melihat gitu loh, wah mereka aja yang sudah sedemikian suksesnya dan kekayaannya sudah sangat-sangat besar, tapi mereka masih menjalankan hidup yang minimalis. Nah, jadi itu kayak tamparan buat saya kalau misalkan saya yang mungkin belum ada apa-apanya dibanding mereka, udah belagu gitu loh. Oke, pertanyaan yang terakhir, yang ke-12. Pak, berapa jumlah dana pensiun yang harus disiapkan agar aman? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini, kalau saya punya rumus tersendiri. Ya, rumus saya adalah pengeluaran bulanan dikalikan dengan 300. Contoh misalkan, masing-masing orang kan beda-beda ya. Kalau misalkan pengeluaran bulanan kamu misalkan 10 juta per bulan, misalkan udah berkeluarga nih ceritanya ya, udah berkeluarga, pengeluaran bulanan misalkan 10 juta. Nah, artinya kamu harus menyiapkan 10 juta dikali 300, artinya kurang lebih sekitar 3 miliar. Logikanya dari mana? Logikanya gini, katakanlah kamu punya dana tadi 3 miliar yang kemudian kamu investasikan di instrumen yang bebas risiko, ya, yang risikonya paling rendah. Ya, katakanlah risiko yang paling rendah itu deposito. Katakanlah ya. Berarti dengan dana 3 miliar tadi, ya, kamu kalikan dengan interest 4%, maka setahunnya kamu akan dapat interest 4%. Ya, berarti itu kurang lebih sekitar 120 juta. Ya, 3 miliar dikali 4% sama dengan 120 juta per tahun. Nah, artinya dengan dengan pengeluaran bulanan kamu yang 10 juta tadi,
ya, dikalikan dengan 12, maka sama dengan 120 juta. Jadi kamu bisa katakanlah pensiun dengan tenang karena kamu sudah bisa hidup dari passive income dari investasi yang bebas risiko tadi yang sebesar 4%. Atau dalam konotasinya di pasar saham, kamu juga bisa cari emiten-emiten yang setiap tahunnya itu memberikan dividen yield minimal 4% tadi. Ya, jadi setiap tahunnya kamu mendapatkan dividen 4%, 4%, 4% dengan nominal yang kurang lebih sama tadi. Ya, 3 miliar dikali dengan 4% sama dengan 120 juta. Ya, kamu dapat interest atau dividen atau interest 4%, 120 juta sama dengan pengeluaran bulanan kamu. Tapi tentunya jumlah ini akan bertambah kalau pengeluaran kamu juga bertambah. Contoh, misalkan kamu ingin menaikkan gaya hidup kamu, ya, di angka misalkan saya ambil, let's say misalkan 20 juta. Nah, maka 20 juta dikali 300 sama dengan 6 miliar. Demikian pula dengan seterusnya. Kalau kamu pingin lifestyle kamu lebih tinggi lagi, 30 juta, ya maka dana yang kamu perlu siapkan untuk masa pensiun nanti adalah sekitar 9 miliar. Dan seterusnya, ya. Jadi jawaban ini bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung dari tadi, berapa pengeluaran bulanannya. Oke, itu tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke semua teman kamu. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Salam dari saya, Rifan Kurniawan. Salam value investing. See ya.